pertama untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara. Syekh Subakir konon adalah seorang ulama besar yang telah menumbal Pulau Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai saat Sultan Muhammad pertama bermimpi mendapat wangsit atau ilham, petunjuk untuk menyebarkan dakwah Islam ke tanah Jawa. Dia mengutus 9 orang wali. Jika ada salah satu wali yang berpulang atau wafat, maka akan digantikan oleh ulama lain asal tetap berjumlah 9. Sehingga dikumpulkanlah beberapa ulama terkemuka dari seluruh penjuru dunia. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian masing-masing. Ada yang ahli tata negara, berdakwah, pengobatan, tumbal atau ruqyah, dan lain-lain. Lalu dikirimkanlah beberapa ulama ke Nusantara atau ke tanah Jawa. Namun, sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebar agama Islam, tapi pada umumnya mengalami kegagalan. Penyebabnya masyarakat Jawa saat itu masih memegang teguh kepercayaannya, sehingga para ulama yang dikirim mendapatkan halangan karena meskipun berkembang, tetapi ajaran agama Islam hanya dalam lingkaran skala kecil, tidak bisa berkembang secara luas seperti yang diharapkan. Selain itu, konon Pulau Jawa saat itu masih merupakan hutan belantara, angker, yang dipenuhi makhluk halus dan jin jahat. Lalu diutuslah Syekh Subakir, ulama asal Persia yang ahli dalam ruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Berdasarkan versi bawah tanah Jawa, setelah sampai ke Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dan dapat menerawang makhluk halus, mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya dalam menyebarkan agama Islam. Karena dihalangi para jin penunggu tanah Jawa. Para jin dan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu meremporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas atau siluman yang mencelakakan para ulama pendahulunya. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Lalu batu dengan nama Raja Aji Kolocokro versi Jawa tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Efek batu suci hitam tersebut menimbulkan gejolak pada makhluk-makhluk penunggu tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendung dan gelap, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tiada henti, lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri, jin dan peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain mati akibat hawa panas yang ditimbulkan oleh batu yang dipasang oleh Syekh Subakir tersebut. Melihat hal itu, konon Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar terusik dan keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas bagi bangsa jin dan lelembut tersebut. Sabdo Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir, lalu menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Sang ulama menyatakan maksud dia menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Setelah perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran mereka terjadi selama 40 hari 40 malam hingga akhirnya. Setelah terjadi perdebatan, mereka segera mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Hingga Sabdo Palon yang dikenal juga Kismar Bodronoyo yang penguasa tanah Jawa ini merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Sabdo Palon mensyaratkan beberapa poin dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan itu antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, akan tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan pada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa. Namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan berkembang ajaran Islam sesuai dengan kitab yang diakuinya, tetapi biarkan adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat yang angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para jin dan makhluk halus lainnya. Karena keberhasilannya menumbal Pulau Jawa, penyebaran agama Islam oleh periode Wali Songo berikutnya berjalan dengan lancar.
Nama Syekh Subakir lalu menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar dan Serikandi penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan melampaui batas mendewakan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepas kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, maka pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia atau Iran. Ia dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali pada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Selanjutnya, setelah Syekh Subakir wafat, menurut satu riwayat posisinya digantikan oleh Wali Songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga. Gunung Tidar disebut-sebut sebagai pakunya tanah Jawa. Zaman dahulu Tidar dikenal keangkerannya dan menjadi rumah bagi para jin dan makhluk halus. Setiap orang yang datang ke gunung tidak bisa dipastikan kalau dia mati ya mudar. Hal ini yang menjadi asal muasal nama Tidar, mati atau mudar.